Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam. Siang, Bu. Oke, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Desain Media Interaktif. Nah, pada pertemuan kelima ini kita akan membahas tentang unsur multimedia dalam sajian media interaktif. Sebelum ke materi baru nih, Ibu pengen tanya, ada yang masih ingat kemarin kita mempelajari tentang apa? Mau jawab, Bu. Iya, gimana Aldrina? Tentang prinsip desain user interface, Bu. Iya, betul. Ternyata kalian masih pada ingat ya kemarin kita belajar apa. Nah, kita akan membahas tentang unsur multimedia. Di sini siapa yang udah tahu apa itu multimedia? Ada yang mau coba menjawab? Saya coba, Bu. Ya, gimana Kiki? Kayak teks, gambar, audio gitu bukan, Bu? Ya, betul sekali Kiki. Boleh di next? Nah, anak-anak, definisi dari multimedia itu merupakan kombinasi dari unsur multimedia berupa teks, audio, image, animasi, dan juga video yang diolah secara digital. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan membahas tentang unsur multimedia. Boleh di next? Unsur multimedia ini ada 5. Yang pertama ada teks, yang kedua ada image, yang ketiga ada audio, yang keempat ada animasi, dan yang kelima ada video. Mungkin kalian udah nggak asing ya dengan kelima unsur multimedia ini. Ibu akan menjelaskan satu persatu. Boleh di next? Oke, yang pertama ada teks. Teks merupakan kumpulan huruf-huruf yang membentuk suatu kata atau kalimat. Teks ini bisa digunakan sebagai media informasi dan juga peringatan kepada si pembaca. Ilmu yang mempelajari tentang teks ini disebut tipografi. Dalam tipografi terdapat 2 jenis huruf. Yang pertama ada sans serif dan yang kedua ada serif. Perbedaannya bisa kalian lihat di layar. Boleh di next. Yang kedua ada image. Image atau gambar itu merupakan citra atau bayangan dari suatu objek yang dihasilkan. Nah, citra yang dihasilkan ini sangat mirip dengan objek yang difoto gitu anak-anak. Contohnya seperti potret dan juga lukisan. Gambar ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada gambar vektor dan yang kedua ada gambar bitmap. Kalian bisa lihat perbedaannya pada layar. Boleh di next? Yang ketiga ada animasi. Kalian pasti nggak asing ya dengan animasi ini. Animasi merupakan kumpulan gambar-gambar yang bergerak cepat sehingga terkesan bergerak gitu anak-anak. Animasi ini bukan hanya ada pada gambar, tetapi juga pada tulisan. Contohnya pada PowerPoint yang sedang Ibu tayangkan ini. Contoh dari animasi itu, kalau pada gambar seperti animasi kartun PowerPoint yang suka kalian gunakan atau kalian buat. Animasi ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama ada animasi 2 dimensi dan animasi 3 dimensi. Boleh di next. Yang keempat ada audio. Audio ini merupakan suara ya, suara dinamis gitu. Contoh dari audio ini seperti rekaman suara, lagu, dan juga sound effect ataupun efek suara yang ada pada kartun atau video seperti itu. Boleh di next. Nah, unsur multimedia yang terakhir ini adalah video. Video merupakan kumpulan gambar-gambar dari suatu objek yang direkam dan diolah secara digital. Contoh video ini merupakan video pembelajaran maupun video kartun yang sering kalian lihat. Gitu ya anak-anak. Nah, dari kelima unsur multimedia yang sudah dijelaskan, apakah masih ada yang bingung? Ibu, aku mau bertanya. Ya, bagaimana Aska? Aku masih bingung bedanya video sama animasi, Bu. Bedanya gimana ya, Bu? Oke. Sebelumnya siapa yang mau membantu menjawab pertanyaan dari Aska? Boleh dibantu menjawab? Mau coba jawab ya, Bu? Boleh. Jadi kalau misalnya animasi itu sebuah mungkin video juga, cuman itu lebih ke asetnya itu aset grafis yang dimana itu dihasilkan oleh karya manusia gitu. Kalau misalnya video itu video biasa itu dari kamera gitu asetnya dihasilkannya ada. Jadi ya pada saat kamera kan ya emang hasilnya lebih real gitu, bukan karya manusia juga, cuma itu hasil dari kamera. Sedangkan animasi itu grafis seperti itu. Ya, betul sekali jawaban dari Audrina. Begitu ya perbedaan antara animasi dan juga video. Tapi Ibu ingin menambahkan dulu nih. Nah, dari animasi dan juga video ini, cara penyajiannya juga berbeda, Aska. Kalau animasi disajikan penayangan frame-frame yang bergerak secara cepat, sehingga gambar yang dihasilkan itu terlihat bergerak.
Sedangkan video merupakan suatu kesatuan utuh dari objek yang direkam dan dimanipulasi oleh kamera. Begitu, Aska. Apakah sudah paham? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih. Oke, mantap. Oke, boleh di next slide. Nah, anak-anak, multimedia ini memiliki manfaat untuk kehidupan kita. Yang pertama, sebagai media pembelajaran. Kenapa sebagai media pembelajaran? Karena di dalam PowerPoint yang sedang Ibu tayangkan ini terdapat unsur multimedia seperti teks dan juga gambar. Yang kedua, sebagai fasilitas informasi umum. Di sini multimedia digunakan sebagai penyebaran informasi kepada masyarakat dalam bentuk audio, gambar, dan juga teks. Kalian pasti pernah lihat kan seperti poster atau spanduk. Nah, itu termasuk dari unsur multimedia. Boleh di next? Nah, di sini boleh nih, Ibu punya tebakan. Ada yang mau coba nebak nggak? Di sini ada 3 gambar unsur dari multimedia. Ada yang mau coba menebak gambar pertama? Itu gambar, Bu. Ya, terima kasih Audrina. Nanti kita lihat jawabannya di akhir ya. Coba gambar kedua itu unsur multimedia apa coba? Itu teks, Bu. Ya, terima kasih. Boleh? Gambar yang ketiga, ada yang mau coba menebak? Animasi. Animasi ya, Bu. Ya, terima kasih anak-anak. Boleh di next terlebih dahulu. Nah, benar ya apa yang tadi dijawab oleh Kiki, Audi, dan juga Aska. Di sini, gambar pertama itu merupakan unsur multimedia dari gambar vektor lebih tepatnya. Dan yang kedua ini merupakan unsur multimedia teks, berupa poster. Dan yang ketiga adalah unsur multimedia animasi. Boleh di next? Nah, anak-anak, sebelum pembelajaran hari ini berakhir, ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Cukup, Bu. Karena tidak ada yang ingin ditanyakan, Ibu ingin memberikan pertanyaan terakhir nih. Menurut kalian, mengapa multimedia ini penting untuk kehidupan? Coba siapa yang mau jawab? Aku boleh jawab ya, Bu. Boleh, Aska? Karena perkembangan teknologi yang sekarang itu kan udah sangat pesat ya, Bu. Jadi menjadikan multimedia itu sangat fungsional dan dapat membantu dalam banyak bidang kehidupan manusia, gitu, Bu. Oke, terima kasih Aska. Berarti kalian semua memperhatikan materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Oke, anak-anak, cukup sekian pembelajaran kali ini. Jangan lupa unsur multimedia tadi dipelajari, karena kita akan mencoba cara penggunaan dari unsur-unsur multimedia itu ke dalam sajian media interaktif. Jadi, kalian pelajari dulu ya anak-anak. Sekian pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu.